takkan habis menelusuri kekayaan kuliner Indonesia. Beragam olahan makanan unik pun dijumpai dan seringkali terinspirasi dari bahan yang didapat pada alam maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Utara Manado, masyarakat di sini memiliki salah satu sajian kuliner berbahan dasar unik, yaitu buah tipuru. Bila dilihat sepintas, buah tipuru memang hampir mirip layaknya buah cempedak atau buah nangka. Namun tipuru memiliki struktur pohon serta daun layaknya tanaman sukun. Pohon tipuru biasa tumbuh tinggi menjulang hingga ketinggian sekitar 20 meter di atas tanah. Buah dari tumbuhan ini juga seringkali disebut sebagai nangka hutan oleh warga setempat karena bentuknya. Selain itu, buah tipuru memiliki warna kulit luar yang cenderung gelap bahkan hitam. Untuk dibuat bahan olahan makanan maupun masakan, biasanya warga menggunakan buah tipuru yang masih muda. Bagi masyarakat Siau, buah tipuru seringkali dijadikan olahan sayur atau masakan berkuah yang dikenal sebagai duku tipuru, yang berarti sayur tipuru. Buah tipuru yang sudah terkumpul kemudian dikupas kulit luarnya, layaknya proses dalam mengolah buah sukun untuk dijadikan bahan olahan. Sebagai buah dari tanaman yang masih satu keluarga dengan nangka, buah tipuru memiliki banyak kandungan getah. Dul, ikannya dicuci sekalian ya. Oh ya. Bagi warga di sini, sayur tipuru memang paling nikmat bila dimasak bersama dengan ikan karang seperti ikan kakak tua ini. Untuk dijadikan bahan masakan, ikan kakak tua pun harus dibersihkan sisiknya dan dipotong menjadi beberapa bagian seperti halnya buah tipuru. Setelah dikupas, buah tipuru harus dicuci dengan air garam atau air laut agar kandungan getah sedikit berkurang dan juga agar semakin gurih ketika dibuat masakan nanti. Sementara aku menyiapkan ikan dan juga tipuru, Ibu Yaklina membuat beberapa bumbu dasarnya seperti santan. Duku tipuru merupakan olahan masakan yang menggunakan dua macam jenis santan pada komposisi bahan masakannya, yaitu santan kental dan santan encer. Sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Utara, masyarakat Siau memiliki selera serta cita rasa yang tidak berbeda jauh dengan masyarakat Minahasa dalam mengolah masakan. Warga di sini hanya menggunakan bumbu dapur sederhana seperti daun bawang, bawang merah, serta cabai yang dihaluskan bersama dan juga daun kemangi sebagai kunci dari aroma serta cita rasa masakan yang akan dibuat. Sebagai olahan masakan tradisional, proses pembuatan duku tipuru atau sayur tipuru cukuplah sederhana dan mudah, karena semua bahan hanya dicampurkan dan dimasak bersama di dalam kuali. Mula-mula, Ibu Yaklina membuat adonan santan. Santan encer dididihkan bersama dengan bumbu terlebih dahulu hingga matang dan beraroma harum. Kak, biar saya lanjutin Kak masaknya. Setelah santan mendidih dan masak, selanjutnya buah tipuru dipotong atau dicacah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dimasak bersama santan ke dalam kuali. Buah tipuru memiliki tekstur buah yang sedikit keras, sehingga proses pemasakan sayur ini harus bertahap. Selanjutnya, bila buah sudah sedikit lunak,
Barulah ikan kakak tua pun dimasukkan ke dalam kuali, disusul dengan santan kental. Semua bahan ini terus dimasak hingga tekstur buah tipuru lunak, serta bumbu meresap atau hingga volume santan sedikit menyusut. Bagi masyarakat kepulauan di Indonesia, buah kelapa selalu menjadi primadona karena kegunaannya yang cukup beragam, terlebih sebagai bahan utama berbagai jenis sajian kuliner atau jajanan. Masyarakat Siau telah mengenal kelapa sebagai salah satu bahan utama masakan. Selain digunakan sebagai bahan santan, buah kelapa juga diolah menjadi salah satu komposisi makanan layaknya sayuran, yaitu sayur kembare atau yang berarti sayur kelapa. Selain membuat sayur kembare, aku membantu mempersiapkan kelapa mengkal sebagai bahan utama resep masakan tradisional khas Pulau Siau ini. Kelapa mengkal atau sering juga disebut kelapa semanten ini sengaja dipilih untuk diolah menjadi bahan masakan sayur kembare karena tekstur daging buahnya masih cukup kenyal dan tidak terlalu keras seperti layaknya kelapa tua. Selain itu, kelapa muda ini sudah memiliki kandungan santan sehingga cukup gurih untuk dijadikan bahan dasar masakan. Bagi masyarakat Siau, buah kelapa yang sudah dikupas kemudian dibuang airnya. Biasanya dicukur atau diparut hingga teksturnya hancur menjadi kelapa parut. Namun kali ini aku mencoba membuat variasi. Buah kelapa aku serut agar teksturnya panjang ketika dimasak nanti. Sayur kembare merupakan olahan masakan yang menggunakan dua macam jenis kelapa, yaitu kelapa mengkal dan kelapa tua. Karena sayur kembare sendiri sebenarnya merupakan olahan masakan dengan kuah santan. Sementara aku menyiapkan kelapa mengkal sebagai salah satu bahan sayuran, Ibu Teti membuat santan kental dari kelapa yang sudah tua. Ibu, ini kelapa sudah dikerok. Terima kasih, tolong ambil ikan pasar. Oh, ya Bu. Kondisi wilayahnya yang 70% terdiri dari perairan atau laut menjadikan sebagian besar masyarakat Siau hasil laut seperti ikan seolah sudah menjadi menu favorit sebagai sumber asupan protein sehari-hari. Beragam jenis ikan besar maupun sedang hasil tangkapan nelayan pun dijajakan atau dijual di pasar Ulu Siau ini. Salah satu jenis ikan konsumsi yang cukup digemari adalah ikan barakota. Ikan yang berasal dari laut dalam ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu bahan pelengkap olahan masakan sayur kembare yang tengah aku buat bersama Ibu Teti. Meski memiliki banyak duri, namun jenis ikan nokturnal ini memang banyak diburu karena sensasi cita rasa dagingnya yang cukup lembut layaknya ikan tenggiri. Karena itulah, sebelum diolah bersama bahan lainnya, warga biasa mengolah ikan barakota dengan cukup dibersihkan isi perutnya saja, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sebenarnya, proses pembuatan sayur kembare tidaklah berbeda dengan proses pembuatan sayur lodeh atau masakan yang menggunakan santan sebagai kuahnya. Sebagai tahap awal, santan pun direbus hingga mendidih bersama dengan bumbu dan juga buah kelapa yang sudah diserut. Bu, ini Bu ikannya Bu. Setelah santan mendidih dan bumbu harum, barulah ikan barakota ditambahkan dan disusul dengan bahan sayuran lainnya untuk dimasak bersama, hingga bumbu meresap dan santan sedikit asam.
Selain dinikmati segar sebagai buah atau dijadikan bahan dasar olahan makanan, buah kelapa ternyata juga bisa diolah menjadi menu masakan yang lezat oleh masyarakat Siau. Sebagai olahan masakan, sajian sayur kembari cukup kaya akan kandungan protein karena menggunakan kelapa yang kaya protein dan lemak, serta ikan barakota yang juga syarat akan kandungan omega 3 sebagai bahan dasar masakan.